Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Maraja Organik bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian. Teman-teman, berbudidaya tanaman bawang merah ini sangat menjanjikan potensi hasil yang sangat luar biasa dan juga menjanjikan kerugian yang sangat luar biasa pula ketika tanaman bawangnya tidak berhasil panen dengan maksimal. Dalam kita berbudidaya tanaman bawang merah, yang pertama sekali juga harus diperhatikan adalah bagaimana memilih bibit yang baik. Tetapi setelah memilih bibit yang baik, ada perlakuan-perlakuan yang harus kita lakukan sehingga begitu bibit ini ditanam, ini bisa tumbuh secara maksimal di usia vegetatif ataupun di masa generatif. Teman-teman sekalian, khususnya petani bawang merah, ketika teman-teman semua sudah membeli bibit bawang merah dengan bervariasi varietasnya, mungkin ada yang menggunakan bibit varietas tajuk ataupun varietas Bima Brebes atau varietas-varietas yang lain. Setelah memenuhi 4 unsur yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bibit, ada lagi perlakuan-perlakuan yang harus kita lakukan sebelum bibit ini ditanam pada media yang sudah disiapkan. Hal yang pertama lagi yang harus kita lakukan yaitu memastikan bahwa bibit ini steril dari hama dan penyakit. Di bibit itu terkadang ada bibit yang sudah ditumpangi oleh ulat. Jadi setelah melakukan penyimpanan bibit yang lama, 6 bulan kurang lebih, biasanya itu ada ulat akar yang hidup di umbi tanaman bawang merah ini atau umbi bibit bawang merah ini. Yang keduanya, kadang-kadang di masa penyimpanan itu sudah atau masih ada jamur ataupun bakteri patogen yang tadinya tidak steril pada saat dilakukan penyimpanan. Oleh karenanya, perlakuan ini wajib kita lakukan sebelum melakukan penanaman. Yang pertama dengan menggunakan bahan kapur tembok atau kapur tohor. Misalnya jumlah bibit yang akan ditanam ini 100 kg, maka kita membutuhkan kurang lebih 20 sampai dengan 30 kg kapur bangunan. Nah, kapur bangunan ini dilakukan pencampuran pada umbi bawang merah atau bibit bawang merah ini, dilakukan pencampuran dan disimpan selama 24 jam. Jadi kalau ini sebelum dilakukan penanaman agar jamur dan bakteri serta hama ulat yang kemungkinan bisa ada pada bibit bawang merah tersebut, ini dilakukan pencampuran dengan kapur tembok atau kapur tohor ini selama 1 kali 24 jam. Ada kadang-kadang yang memberikan fungisida pada bahan ataupun bibit bawang merah yang akan ditanam ini, hanya sekedar disemprotkan saja atau sekedar hanya dioleskan saja. Itu pasti tidak akan efektif. Nah, yang lebih efektif tadi adalah melakukan pencampuran, diaduk merata, dibuat tumpukan atau di dalam wadah, itu dihomogenkan atau dibuat rata dari kapur bangunannya itu sampai mengenai semua kulit dari bibit bawang merah tersebut dan disimpan selama 24 jam untuk memastikan bahwa bibit yang akan kita tanam di lahan ini sudah steril. Karena kenapa? Kapur tohor ataupun kapur bangunan ini itu selain mengandung kalsium, itu juga sebagai antimikroba. Jadi
di situ kita bisa memastikan bahwa bibit yang akan ditanam ini sudah betul-betul steril. Nah, itu teman-teman bahan yang pertama yang bisa kita lakukan, dan pasti di semua tempat kapur bangunan ini ataupun kapur tohor ini ada. Kalau misalnya yang ada hanya kapur dolomit pun bisa. Jadi, tapi menurut kami yang lebih efektif itu di kapur bangunan, selain mudah mendapatkannya, murah juga harganya. Jadi cukup dicampur saja sampai merata, lalu di dalam wadah itu kita simpan selama 1 kali 24 jam. Setelah itu dibersihkan, diangkat semua benihnya, bibitnya, bawang merahnya itu, lalu dibawa ke lahan untuk dilakukan penanaman. Yang kedua, bahan yang bisa kita gunakan selain dari kapur bangunan atau kapur tohor tadi, itu kita bisa menggunakan tepung belerang. Jadi tepung belerang ini sama jumlahnya, kalau misalnya 100 kilo, tepung belerangnya itu juga jumlahnya kurang lebih 20 sampai dengan 30 kilo. Nah, ini processingnya juga sama, dilakukan pemerataan dengan bibit bersama dengan belerangnya ini, lalu dilakukan penyimpanan selama 1 kali 24 jam. Minimalnya kalau menggunakan kapur belerang itu 12 jam. Jadi setelah 12 jam ke atas, ini sudah bisa dilakukan pembersihan dari sisa-sisa belerang ini, lalu dilakukan penanaman bawang merah ini atau bibit bawang merah ini di lahan kita. Ini tujuannya juga sama, mensterilkan bibit bawang merah ini dari kemungkinan hama ulat ataupun bakteri jamur yang menempel pada bibit bawang merah tersebut, agar ketika kita lakukan penanaman, ini kita sudah meyakini bahwa bibit yang kita tanam ini sudah siap, dalam arti sudah steril, terbebas dari patogen-patogen baik dari jamur, bakteri, ataupun dari hama ulat. Nah, itu teman-teman yang perlu kita lakukan atau perlakuan yang harus kita lakukan sebelum bibit bawang merah ini ditanam. Tujuannya untuk mensterilkan bibit yang akan kita tanam tersebut, agar pada saat proses pertumbuhan, baik di vegetatif ataupun generatif, ini bisa sangat maksimal dan tidak membuat tanaman bawang merah kita ini stagnan dan banyak biaya yang kita keluarkan. Dengan adanya bibit bawang merah ini steril, maka minimal kita bisa mengurangi pemakaian pestisida, mengurangi pemakaian pupuk, tetapi hasil yang kita dapatkan itu juga sangat maksimal. Demikian teman-teman ulasan kita hari ini, bagaimana perlakuan atau sterilisasi pada bibit bawang merah, agar begitu kita menanam, bawang merah kita ini langsung tumbuh secara maksimal di usia vegetatif ataupun generatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.